Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim Ajma'in asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian, alumni Spasi yang dirahmati Allah, lama ini kita nggak bersua. Bagaimana kabarnya semua? Sehat walafiat, nggih? Sehat-sehat semua Alhamdulillah. ini. Nah, ini Alhamdulillah. eh Mas malam hari Dede, ini nih, gimana kabarnya Mas Dede? Alhamdulillah, Tad. Ya, masih Iskandar iya. ya. Ya, masih. Jadi ini Dede apa Kandar ini? Ya, Dede Iskandar. ah, Wah, ini pemain ada kita, Mister pemain Catur catur juga kita nih. sudah Assalamualaikum hadir warahmatullahi juga wabarakatuh, pemain Mister catur ya. Catur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Khaifahalatum, Tumben, Ustaz. Mister tumben Catur. biasanya harus pakai undangan dulu baru hadir ini. Kan undangan Zoom, Oh, udah. Oke, cuman oke. kurang poster aja. Iya, iya, siap, 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 siap. Baik, oke, Insyaallah. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita agendanya adalah agenda santai. Wes, agendanya adalah kalau di grup ini kita tulis dengan agendanya malam ini adalah agenda untuk inkubasi alumni Spasi. Wah, ini eh gimana nih? Statfil ini ada di kok kok tumben-tumbenan nih bikin agenda agenda baru nih, Tat. Biasanya kan bisa roh berbagi nih. Ini agendanya inkubasi nih. Nah, ini ada apakah gerangan ini? Kok tiba-tiba ada tambahan agenda inkubasi nih? Ya, ini hanya untuk teman-teman alumni Spasi saja biar bisa mempelajari lebih dalam lagi. Biar gak cuman Oh, berhenti pembelajarannya di forum Spasi. Nah, makanya harapan saya bisa banyak yang ikutan untuk kita brainstorming lebih lanjut gitu. oh gitu. Siap. Baik, sebelum acara brainstorming kita mulai, mari Bapak Ibu sekalian kita mulai agenda kita pada malam hari ini. Agenda inkubasi pada malam ini kita mari kita buka dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena agendanya malam hari ini adalah kita malam hari ini agenda kita adalah brainstorming lagi gitu ya. Nambah ilmu lagi. Ini kayaknya acaranya bebas gitu, Ustaz. Boleh bertanya apa aja gitu, Ustaz. Ya, dan yang saya prioritaskan adalah yang sudah memberikan pertanyaan di grup. Nah, Oke. sebenarnya ini terpancing atau terinisiasi dari pertanyaan awal dari Pak Anang, Juragan Kurma. Pak Anang, Pak Anang monitor Pak Anang. Siap monitor. Oh Oh iya. siap. Jadi sebenarnya Juragan Kurma apa Juragan Konde ini? Kok Anang Konde barang. Siap. Ye, baik, Ustaz. Agendanya Kak Tafadol bisa antum mulai untuk agenda berbagi pada malam hari ini, agenda Oke, inkubasi. Nggih. Monggo, Ustaz. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu bersama di forum Zoom. Ya, kemarin memang syaratnya minimal 10 orang. Alhamdulillah ini 10 orang. Ada yang keluar satu, kita putus acaranya ya. Oh, ini alhamdulillah ada tambahan orang lagi. Siap. Nah, mungkin bisa kita akan agendakan kerutinan ya untuk diskusi-diskusi Zoom seperti ini karena alhamdulillah sudah hampir 300-an orang kalau alumnus Spasi itu. Dan harapan saya adalah setelah Spasi tidak berhenti di situ, belajar lebih banyak lagi dan lebih mendalam lagi terutama tentang bisnis syariah. Nah, monggo kita mulai dari diskusi awal pertanyaan dari Pak Anang. Nah, biar komprehensif, silakan Pak Anang untuk menyampaikan ulang apa yang mau ditanyakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang menjadi pertanyaan saya itu kasus
temen ya, jual beli. Jadi penjualnya temen, pembelinya juga temen gitu. Suaranya Sebenarnya agak kencengan ini Pak Anang. Sudah deketin ya, makan kurma hari ini? Belum? udah pagi. Udah pagi, siap. Ya. Jadi jual beli rumah gitu, yang jual temen, yang beli juga temen. Saya Hmm. pikir tuh udah lama itu, udah 8 tahun yang lalu kira-kira ya. Ternyata masih bermasalah gitu. Terus kedua belah pihak itu terkomunikasi ke saya, terus akhirnya minta tolong dijembatani gitu. Itu latar belakangnya. Nah, eh, detail faktanya itu yang sampai di saya. Jadi rumah dijual, kemudian dibeli dengan pembayaran dua macam pembayaran. Yang pertama tunai sekian rupiah, kemudian yang kedua itu dengan surat hutang gitu. Dan surat hutang, nah eh, surat hutang itu di cover dengan cek BG ya, dengan jatuh tempo 2 tahun gitu. Nah itu eh, masalahnya di situ setelah menandatangani surat utang itu, semua surat sertifikat itu diserahkan oleh si penjual kepada pembeli supaya bisa dibalik nama karena semuanya teman sebenarnya, semuanya itu teman. Nah, qadarullah eh, namanya orang usaha itu ada waktu senang, ada waktu agak susah gitu. Nah, 2 tahun kemudian ketika BG itu jatuh tempo nih, temen nih si pembeli ini dalam kondisi kurang happy usahanya gitu. Intinya itu kemudian BG-nya itu kosong lah, jadi zonk itu. Nah, Hmm. tetapi yang kemudian menjadi pangkal agak rumit itu dalam perjalanan itu si pembeli ini sudah merenovasi rumahnya, kemudian sudah dijadikan usaha homestay gitu ya, sudah ada manfaat lah seberapapun, saya nggak tahu rinciannya ya, sudah ada manfaat yang diterima, tapi ketika COVID itu kan bubar jalan tuh semua, bubar jalan, dan sebenarnya ternyata setelah BG-nya itu zong, itu ya ditagih baik-baik orang semuanya teman itu dikasih uang cash ya dicicil ya Pak setiap bulan berapa tapi itu terhenti sama sekali karena bisnisnya juga nggak pernah membaik gitu, intinya itu masih nyangkut nih, masih nyangkut sekian ratus juta kekurangannya, dan itu sudah sampai 6-7 tahun gitu. Istilahnya dikasih longgar tapi ini si pembeli ini nggak juga bisa menyelesaikan kewajibannya karena juga mungkin tidak memungkinkan situasinya. Nah, sekarang ini sampai titik minta tolong nih diselesaikan deh gimana ceritanya gitu. Jadi si posisi si penjual pemilik lama ini intinya itu ya udah gimana solusinya, mau dibatalin, kalau dibatalin ya maunya dia itu aku dulu terima uang berapa tak balikin, terus rumahnya sini balikan ke saya gitu. Terus si pembeli itu ya udah nyerah lah, udah nyerah gitu. Kayaknya saya nggak bisa menyelesaikan yang tersisa gitu. Ya ini, dan dia juga sebenarnya sudah berusaha menjual gitu, menjual dengan harga yang pantas hari ini karena sudah ditambahi macam-macam itu rumah itu. Nah, tetapi ya qadarullah belum dapat pembeli sampai sekarang gitu. Nah, sampai sampai akhirnya terkomunikasi si pembeli ini ya sudahlah, eh, tak balikin, tak balikin, saya juga nggak apa-apa tak balikin aja tapi yang penting uang saya kembali. Nah di titik inilah kemudian muncul eh, ini rada rumit itu saya menjembataninya karena eh, uang saya kembali bagi si penjual itu kan dia udah merenovasi dan segala macam itu kan, sedangkan harga sekarang itu kan udah naik banyak lah gitu, kalau dilihat harga sekarang udah naik banyak. Jadi saya masih berusaha menjembatani ini gimana, uangmu itu kamu minta uangmu kembali itu seberapa lah, ini masih masih stuck di situ komunikasinya. Kamu mintanya berapa nih uang kembali, itu rinciannya bagaimana gitu. Sedangkan di sisi penjual tuh ya kan dia udah menikmati selama sekian tahun faedahnya manfaatnya ya. Saya nggak mau tahu berapa biaya-biaya renovasi yang dia keluarkan ya. Kalau itu dikembalikan ya
pokoknya saya kembaliin uang yang saya terima jumlahnya berapa, itu rumah balikin ke saya. Kalau ada tambahan-tambahan yaitu resiko si pembeli gitu. Nah, sampai titik itulah faktanya. Nah, sekarang kan Siap. muncul pertanyaan nih. Muncul Hmm. pertanyaan apakah ketika jual beli ini belum diselesaikan oleh si pembelinya, dalam arti itu kan dari uangnya sebenarnya kurang ya. Ini apakah kemudian statusnya itu batal atau ini statusnya bagaimana gitu. Nah, Hmm. eh, itu kan saya juga punya situasi serupa sebagai pedagang ya. Ibaratnya itu kalau ada orang beli tapi pakai uang palsu kan, itu statusnya gimana ini? Apakah ini dianggap otomatis batal atau ini dianggap menjadi orang yang beli itu sudah dianggap berhutang gitu? Berhutang karena barangnya juga sudah dibawa, sudah dimanfaatkan, tapi kemudian ketahuan nih uangnya palsu gitu. Gimana nih statusnya gitu? Nah, Oke, kira-kira itu Mas, mungkin nanti bisa dikembangkan nih pertanyaannya dari situasi ini gitu. Gitu, siap. Berarti Ustadz, jenengan faktanya. sudah berusaha untuk menjembatani ya. Iya, tapi Nah, setaknya di berapa nih kamu minta uang tuh berapa gitu. Kamu mau oke, minta apa kembali uangmu tuh yang mana? Yang sudah kamu bayarkan si pemilik rumah atau termasuk juga biaya renovasi gitu. Nah, itu stuck siap. di situ. Oke. Ya sebenarnya kalau jenengan sudah berusaha untuk menjembatani ya tinggal difaktakan aja. Jenengan ngajak mereka di jembatan mana mungkin bisa kita temui begitu ya. Hmm. Siap, mari kita diskusikan. Eh, mohon maaf saya pakai mana ini screen-nya? Sebentar, kok nggak ada screen-nya? Sebentar. Tak ini dulu. Oke. Ah. Nah, sudah masuk whiteboard saya, Pak Anang. Kalau Ya bisa Pak sudah, Anang tetap standby ya. ya standby saya. Iya. Dan nggak usah malu-malu, kameranya dinyalakan juga. Ya, Oke. ntar saya nyalakan. Sekarang kita diskusi tentang akad jual beli. Ya. Nah, selalu pahami konteks proseduralnya. Apa pengertian jual beli? Mubadalatu malin bimalin ala sabilit tamliki antarodin. Yaitu pertukaran harta dengan harta yang berdampak pada kepemilikan dengan dasar antarodin. Makanya ketemunya adalah harta dengan harta yang dipertukarkan dan berpindah kepemilikan 100%. Nah, ini yang suka jadi masalah nih. Kenapa? Karena di hukum positif kita, kepemilikan itu baru penuh setelah lunasnya pembayaran. Nah, ini salah satu kunci yang harusnya ya terutama Pak Anang memahami konteks ini. Kalau sudah belajar fikih muamalah bab jual beli, maka yang memindahkan kepemilikan itu adalah akad, bukan lunasnya pembayaran. Maka belum lunasnya pembayaran itu tidak membatalkan jual belinya. Nah, berarti kita harus paham rukunnya bagaimana. Rukun jual beli. Begitu kan? Nah, satu apa? Ada al-aqidani, dua pihak yang berakad atau pelaku akad. Ada siapa? Ada penjual, ada pembeli. Nah, yang kedua adalah objek akad. Nah, kalau penjual nanti bawa barangnya, nah, pembeli membawa pembayarannya. Nah, yang ketiga ijab kabulnya. Nah, sekarang tujuannya dalam jual beli adalah pada saat ijab kabulnya sudah memenuhi hukum syarak, rukun dan syaratnya, maka akan merubah hak atau dampak hukum pada objek akadnya. Yaitu apa? Barang menjadi milik pembeli dan pembayaran milik penjual. Nah, sekarang Pak Anang, tolong bantu saya atas datanya. Penjual bawa barang, yaitu rumah, begitu ya? Ya, sudah diserahkan SAM-nya. Oke. Nah, pembayarannya berapa? Biar contoh kasusnya lebih konkret. Ya, katakanlah itu harga 2,5 miliar. Ini saya permudah aja, saya nggak tahu angka detailnya. Itu Hmm.
sudah dibayar dengan uang Enggak, 2 kunci miliar. dulu harga jual belinya. Ikutin ikutin pertanyaan saya, jangan divariasi dulu. Oke? Ya, Pembayarannya atau harganya atas rumah itu berapa? 2,5. Oke, berarti 2,5 miliar. 2,5 miliar. Ya, Nah, berarti ijab kabul ini atas dua objek ini. Yang mana setelah itu sah, berarti rumah jadi milik pembeli dan pembayaran 2,5 M milik penjual. ya, Walaupun belum dibayar lunas. Karena rumah ini barang kimiat, maka dia bisa bertransaksi dengan pembayaran tempo. 2,5 M. Nah, coba sampaikan berapa nominal yang sudah terbayar. 2 miliar katakanlah gitu. Ya, sudah dibayar 2 miliar. Maka Yang masih lima sisa ratus kurang 500 juta. 500. Nah, itu Begitu kan? mereka atas 500 itu menandatangani surat utang. Ya, sebenarnya tanpa ada surat hutang memang wajib pembayaran tempo itu jadi hutang. Ya, Ya, jadi tanpa surat hutang pun berarti memang si pembeli ini punya utang lima punya ratus utang. juta, Ya, gitu kan? Nah, tapi kepemilikan rumahnya sudah sah belum milik pembeli? nah, sudah bahkan sudah balik nama karena itu ketika Kita tidak nerima. membicarakan hukum positifnya. Kalau ngomongin balik nama itu tentang surat administratifnya. Belum Ya, dibalik nama pun itu sudah sah miliknya pembeli. Kunci dulu hal seperti ini. Karena kalau nggak dikunci, itu penjualnya suka ngalor ngidul. Nah, termasuk apabila dia belum lunas pun, wajib nggak sertifikat diberikan kepada pembeli? Wajib. Karena ini tentang mempertukarkan rumah dengan 2,5 M. Maka kalau sudah sah, walaupun pembayarannya belum lunas, semua objek yang berhubungan dengan barang penjual dagangannya itu wajib diberikan semuanya kepada pembeli. Nggak boleh ditahan, termasuk sertifikat. Maka dia urus sertifikatnya untuk segera dibalik nama, boleh. Walaupun sebenarnya biasanya ketanggor dengan hukum positif. Kenapa? Karena hukum positif kalau belum AJB alias belum lunas, belum bisa balik sertifikat. Kecuali di trik seperti yang disampaikan Pak Anang tadi. Dianggap jual belinya lunas, lalu keluarlah surat utang 500 juta itu. Agar bisa segera AJB. Nah, maka sekarang permasalahannya adalah utang 500 juta, bukan terhadap batalnya jual beli karena dia sudah sah. Kan begitu? ya, Nah, pertanyaannya, boleh nggak penjual nagih terus 500 jutanya? Boleh nggak? ya. Boleh, Haknya. karena haknya. Nah, pertanyaannya, pembeli bisa membayar nggak? Enggaknya macet. Tidak, Rata-rata macet. macet kan? Ya, oke. Ya, Berarti apa caranya si pembeli untuk bisa membayarnya? Menjual menjual kembali rumahnya. properti tersebut. Nah, salah satunya adalah dengan menjual apa yang jadi asetnya. Terserah aset yang mana. Kalau nggak punya aset yang lain, ya mau nggak mau seharusnya rumah tersebut, walaupun sebenarnya rumah ini tidak boleh jadi jaminan. Tapi kalau Ya, pembelinya willingly dengan sendiri menjual rumahnya, boleh. Maka opsinya adalah menjual rumah itu. Yang mana bisa jadi ditawarkan kepada penjual yang lalu. iya, Gitu kan? pemilik lama. Nah, pertanyaannya yang akan dilakukan akad jual beli atau pembatalan akad? Akad jual beli. Akad jual beli baru, Bu Lisa? Kalau Iya, dulu sudah sah ya berarti akan jual beli yang baru. Oke, Berapapun harganya pertanyaannya kan. ini bisa dibatalin apa enggak? yang mana yang batalin, Pak? Gimana? Bisa dibatalin apa enggak? Nggak Yang bisa, awal Kak. Kalau nggak bisa. Yang lain boleh ikut diskusi. Nggak bisa, Tad. Nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa dibatalin? Kan sudah memenuhi sudah rukun sempurna terjadi jual akadnya sempurna. beli. Yang namanya pembatalan akad itu memang membatalkan akad yang sudah sempurna. Namanya pembatalan akad.
Ini saya pakai WPS yang gratisan tuh nggak bisa full screen ya. Hmm. Nah, ini materi dari guru saya, Ustadz Sidik. Belum saya convert jadi materi saya. Nah, ini hukum pembatalan akad alias ikolah. Ya, nah, ikolah menurut makna bahasanya adalah mengangkat atau menghapuskan. Nah, kalau secara bahasa secara syar'inya makna istilahnya adalah menghapuskan akad dengan keridhaan kedua belah pihak ya pada semua atau sebagian barang yang dibeli. Nah, gambarannya apa? Telah berlangsung akad yang sah yang mengikat antara kedua pihak, berarti sah ya, sudah mengikat. Lalu salah satu dari keduanya menyesal dan ingin mundur dari akad tanpa sebab terkait dengan akadnya itu sendiri. Jadi akadnya sendiri tidak bermasalah, tapi ada yang ingin mundur. Nah, bagaimana sih hukum ikolah? Nah, sebenarnya ikolah ini disyariatkan. Bahkan bisa jatuhnya sunnah karena memudahkan manusia dan melepaskan mereka dari sesuatu yang mereka perkirakan akan terjadi pada mereka. Nah, jadi boleh jadi seseorang itu sudah melakukan suatu akad lalu dia melihat bahwa dia telah tertipu atau ternyata dia tidak membutuhkan barang yang dibeli, maka ikolah akan dapat melepaskan dia dari kesulitan atau kegalauannya. Yang mana sebenarnya ada hadisnya yang menguatkan ini menjadi amalan sunnah. Yaitu apa? Barang siapa yang melepaskan seseorang muslim dari akad jual beli yang sudah terlanjur dilakukannya, maka Allah akan melepaskan dia dari dosanya. Berarti siapa yang berkenan untuk diikolah, itu sebenarnya pahalanya besar. Dan Allah akan melepaskan dia dari dosanya di hari kiamat. Makanya pahalanya besar, cuman ada syarat-syaratnya. Jadi ikolah itu boleh dilakukan, tapi ada syarat-syaratnya. Nah, syaratnya itu ada 5. Maka kalau tidak memenuhi syarat ini, itu bermasalah, tidak bisa dibatalkan. Pertama, adanya keridhaan dari kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Ini syarat utamanya. Pertanyaannya, pembeli sama penjual tadi mau sepakat nggak kalau batal, Pak Nang? Kedua belah pihak sudah sampai pada ide atau keinginan ya sudah dibatalin aja, kembali uang kembali barang. Cuman kan barangnya sudah ada Ikutin, perubahan ikutin dan nilai saya uang dulu, kan ya. ikutin saya dulu, Ya, ikutin saya dulu. Apakah kedua belah pihak berkenan kalau mau terjadi ikolah? Berkenan ya. berkenan, Oke, berkenan. terus yang kedua, serah terima di majelis akad untuk pengembalian uang dan barangnya saat ikolah, khususnya untuk barang ribawi seperti mata uang. Maksudnya apa? Kalau terjadi pembatalan, berarti barang balik ke penjual, uang balik kepada pembeli. Tidak boleh terdampak nominal apapun. Jadi, aku mau batal, tapi aku potong 50% ya. Nggak bisa untuk jual beli. Maka dia wajib rumah balik dan uang balik. Ini syarat kedua. Nah, syarat ketiganya, barang yang dibeli masih ada atau utuh pada saat ikolah. Jika barangnya rusak, maka ikolahnya batal. Ya. Oke, ini kalau dia ngomongin tentang utuh atau tidaknya. Saya tanya, rumahnya masih utuh nggak? Sudah tambah malah Ya, enggak. Saya nanya dulu, masih utuh nggak? Jawabnya yang itu aja. Utuh. Masih utuh? utuh bahkan Masih kan? ditambahi, Ya, bahkan masih kan? ditambahi. Nah, baru kita ngomongin syarat keempatnya. Barang yang menjadi objek akad masih tetap ada dan masih memungkinkan untuk terjadinya fasah dan tidak mengalami perubahan dengan suatu tambahan yang mengeluarkannya dari kondisi awal. Hmm. Maka kalau sudah ditambahi, masuk nggak ke syarat keempat? Tidak. Enggak. Tidak. Gitu loh. Misalnya ya, saya beli mobilnya Mister Catur. Udah, amin. Ya kalau bisa sih dihibahkan saja, nggak usah beli ya. Nah, misalnya saya beli mobilnya Mister Catur. Terus setelah beli, saya langsung ganti pelek dan bannya. Pertanyaannya, habis itu bisa nggak kalau saya, wah Mister Catur, saya batal dong jual belinya. Pertanyaannya bisa nggak? Tidak. Tidak, karena sudah ada perubahan.
ada suatu tambahan yang mengeluarkannya dari kondisi awal. Makanya kemarin respon saya adalah nggak semua hal itu bisa diikolah, gitu. Oh. Nah, kelima, tidak boleh ikolah kecuali dengan harga yang semisal dari harga awal, baik dari segi kadar maupun dari jenis, karena akad yang ada jika telah terhapus maka uang dan barang kembali pada kondisi semula tadi. Jadi tidak boleh ada persyaratan ikolah, ya aku mau batal tapi potong 10%. Itu nggak bisa dalam jual beli. Ya, berarti harus murni, tapi syarat keempat tadi tidak ada perubahan. Oke, pertanyaannya, Pak Hmm. Anang, bisa nggak diikolah jual beli rumah ini? Ya ini kayaknya berbeda kepentingan gitu. Enggak, saya tanya saja. Konklusi dari penyampaian saya, menurut jenengan bisa Oh, nggak diikolah rumah ini? tidak bisa, harus jual beli Tidak baru bisa. ini. Nah, pertanyaan berikutnya, lalu apa solusinya? Kan begitu kan? Iya. Nah, Solusinya untuk ke, solusinya, ke mari kita tunggu di pertemuan minggu depan. Suwe nerek. solusinya Iki ke niat, Ustadz. niat, Tat, kalau mau niat cepet, anu apa ora. private. Ya, nah oke. Nah, sekarang kembali. Sekarang kita bicara tentang apa solusinya. Begitu kan? Iya. Nah, karena Ya. dia tidak bisa dilakukan ikolah, tapi kan memang pembeli ini tidak punya harta untuk menyelesaikan 500 jutanya, begitu kan? Maka dia Ya. berkehendak untuk apa? Menjual rumah itu. Nah, berarti solusinya adalah sekarang adalah menjual rumah itu. Nggak laku-laku. Nah, tapi bisa nggak opsinya menjual rumah itu adalah kepada si penjual awalnya? Bisa nggak? Bisa. 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 Cek sebentar. Waduh. Mohon maaf tadi makan malamnya kekenyangan ya. Nah, sekarang misalnya kita posisikan bahwasannya penjual ini adalah A, pembeli ini adalah B. Nah, kita yang lakukan yang sekarang lakukan adalah menjual kembali kepada si A. Nah, biasanya kita diskusinya adalah buyback, begitu kan? Nah, Ya. buyback ini boleh selama tidak dipersyaratkan di akad jual beli yang awal. Nah, berarti sekarang apa? Kita penuhi rukunnya. Ada pelaku akad, nah ada penjual, ada pembeli. Tapi saya tanya, penjualnya sekarang siapa? Si A apa si B? B. Mic-nya belum nyala, Pak Anang. Oh, B. B. Bertukar Sekarang posisi. balik B. Nah, pembelinya siapa? A. Hmm. Nah, nanti tinggal objek akadnya. Nah, sekarang yang punya rumah siapa? B kan? Ini rumahnya Ya, B. dengan apapun kondisinya. Nah, maka boleh nggak harganya ini beda dengan jual beli satu? Boleh. 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 Hmm. Termasuk kalau dia merasa ada penambahan-penambahan yang berbeda daripada objek awal. Termasuk ada nggak dampak dari lamanya transaksi ini pada nilai barangnya? Boleh nggak? Boleh Boleh. harga. Boleh Boleh. saja. Nah, kira-kira kita simulasi saja. Harga yang ideal sekarang kalau ditransaksikan menurut Pak Anang berapa? Ya, let's say 3 miliar gitu. Oke, berarti sekarang 3 miliar. Nah, maka bisa nggak kita melakukan ijab kabul atas objek itu? Bisa. Bisa. Kalau kedua belah pihak ridho. Ridho. Nah, lalu apa hubungannya sama jual beli satu? Ini kan jual beli duanya. Ini jual beli satu, ini jual beli duanya. Apa hubungannya dengan jual beli duanya? Punyanya Yaitu apa? Ya, utang. dia masih punya A tagihan. punya Piutang. 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 Nah, boleh nggak piutang yang 500 juta ini dijadikan bagian dari pembayaran ini? Boleh. Boleh. Boleh, karena itu hartanya si A di si B. Maka masuk nggak ke dalam takrif mubadalatu malin bimalin itu? Pertukaran harta Masuk. dengan harta. Masuk.
Tuh, Nah, karena dia masih punya piutang 500, berarti sekarang si A tinggal bayar berapa? 2,5. 2,5. Maka bisa selesai nggak masalahnya? Bisa. Bisa. Kalau Bisa. Ridho. Nah, pertanyaannya perlu jembatan nggak ini? Perlu. Jembatannya dari satu. Tinggal didiskusikan di jembatan mana begitu. Saya Ustadz Nah, Firly. maka maka bisa nggak selesai dengan transaksi 3M tapi bayarnya cuma 2,5, yang mana ini plus 500 itu, begitu loh. Nah, Nah, sekarang kalau dia kedua belah pihak ridho, berarti bisa nggak sekarang rumah itu jadi miliknya A dan 2,5-nya miliknya B, bisa nggak? Bisa. Bisa, Bisa, dan bisa. itu bisa. Berarti harga boleh. jualnya 2,5. Iya, tapi pertanyaannya, dia si A sekarang memiliki rumah dengan nilai aset 3M atau 2,5M seperti yang awal dulu? Menjadi Eh, 3M. 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 Walaupun tinggal bayar 2,5. Gitu loh. Aku ya bingung kok ono omah 2,5M ki ning Yojo bentuke piye kuwi. Oke, Sampingnya Ustaz. keraton, Tat. Ada Ini kolam banyak. renangnya, Ustaz. Oh, ada kolam renangnya. Oh, aku wis ditakoni soal koyo ngene ya ora dijak renang juga iki. Aduh. Di sini Siap banyak, begitu Pak Ustaz. Anang? Gitu, Iya. ge. Oke. Bisa dipahami? Bisa, bisa. Oke. Oke, Pak Anang Be- dulu yang bertanya. Bisa? Iya, bisa dipahami, Ustaz. Kalau atas ilmunya. Jadi di sini kan kembali memang nanti si A sama si B ini gitu ya. Karena Betul. kalau bagi si A ini kan eh ya udah memang posisinya jelas. Saya ridho yang katakan yang 2 miliar itu saya kembalikan, rumahnya dikembalikan ke saya gitu. Udah selesai gitu. Terus masalahnya itu eh, si B ini, si posisi yang dulu pembeli yang kemudian bertukar menjadi penjual ini kan ketika dia mendapatkan kembali uangnya 2 miliar kan sebenarnya dia udah keluar lebih dari itu gitu. Dia masih owel bahasa Jawanya itu masih agak berat mungkin karena saya nggak tahu persis ya berapa biaya yang dia keluarin tapi mungkin signifikan sehingga kalau dia hanya menerima kembali uangnya dulu dia masih mikir-mikir gitu sedangkan si A itu mikir ya kan kamu kamu udah dapat faedah selama sekian waktu menggunakan itu bahkan entah berapa hasilnya juga nggak tahu gitu ya udahlah ini dianggap impas gitu nah Ya, di sini yang masih masalah faedah pada saat dia memiliki barangnya tidak bisa didiskusikan sebenarnya. iya Udah terjadi jual beli. Ya, karena karena jual memang beli itu baru haknya dia. Toh iya misalnya dia beli terus nggak dia tempati, apakah diskusi faedah itu masuk? Enggak Enggak juga. Hmm, kan? enggak Maka juga. tidak perlu didiskusikan. Sudah Begitu loh. bagian terpisah. Ya, itu bagian yang terpisah. Begitu, iya Mister Anang. iya iya clear Ya, kembalinya nanti ya ridhonya gimana Ye, mereka berdua ridhonya ya sekarang intinya bukan membatalkan tapi melakukan jual jual beli beli baru. baru. Oh, Ya, yang Kayak mana gitu. dibalik sekarang penjualnya adalah si B, pembelinya adalah si A. Jadi iya mungkin pintu masuknya ini Pak Anang. Pintu masuknya bukan Ikolah, nggih. Jadi kalau jenengan pintu masuknya Ikolah, si A akan tetap ngotot. Maunya iya kembalikan duit gitu. Oh, tak balikin duitmu yang lama. Jadi pintu masuknya adalah jual beli baru karena memang rumahnya iya tidak bisa diikolah lagi. Sudah ada hmm. perubahan. Jadi dasar teorinya tadi kan sudah disampaikan Ustadz Firly itu. Iya, clear saya. Oke, ilmunya Ya, udah ketangkep nih. ya, makanya yang kayak Syukuran, syukuran. gini-gini tuh ya, saya tuh mohon maaf ya, yang kayak gini-gini itu susah kalau saya jelaskan lewat chat gitu loh. Nah, cuman orang-orang kadang-kadang tuh ngiranya, oh mau cuma nanya gini aja kok ribet banget sih jawabnya. Lah, karena kalau saya tidak jelasin dengan prosedural seperti ini, mungkin jenengan susah nangkepnya. Yang ada nanti nanya lagi, setelah dijawab nanya lagi. Nanti kalau anu gimana? Nah, nggak rampung-rampung kan. Akhirnya kita bisa membedakan antara bertanya sama ngasih kerjaan gitu. Begitu Pak Anang? Iya, iya, syukuran, syukuran. Ya, panasnya segini-gini. oke, siap. eh yang berikutnya kayaknya Pak Hilman ya mau bertanya.
apakah masih ada di Masih Pak, lokasi? masih Siap, standby. siap. Kayaknya jenengan juga udah melayangkan pertanyaan ya. Iya, betul. Oke, Baik. Iya. monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Ustadz Feli dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Jadi saya kemarin menanyakan terkait dengan akad samsaroh, makelaran. Jadi ada penjual rumah yang memasrahkan kepada salah satu makelar ya untuk menjualkan rumahnya dengan harga 250 juta misalkan ya, 250 juta. Nah, kemudian penjual menjanjikan nanti kalau laku sesuai dengan targetnya akan mendapatkan komisi sebesar 2,5%. Kemudian pihak makelar karena mungkin tahu potensinya bisa di-up harganya, ya bisa akan mendapatkan penjualannya lebih daripada itu, maka kemudian mengajukan usulan bagaimana apakah boleh saya menaikkan harga, ya, siapa tahu nanti bisa laku di atas 250 juta. Maka kemudian si penjual memperbolehkannya dan kemudian memberikan juga peluang kalau misalkan bisa terjual lebih dari target saya di angka 250 juta itu, maka kelebihannya silahkan Anda ambil. Plus nanti masih mendapatkan 2,5% dari saya yang dihitung dari nominal 250 jutanya. Jadi makelar memperoleh kesempatan eh, dua dua keuntungan. Yang pertama adalah fee 2,5% dari 250 juta dan tambahan jika bisa kemudian lebih daripada target 250 juta tersebut. Misalkan laku di angka 270 juta, maka dia akan mendapatkan 2,5 dari 250 juta plus 20 juta dari kelebihan nilai target tersebut. Nah, ini bagaimana Ustadz tentang akad seperti ini di Samsara. Maturun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi kalau kita mau diskusi menjadi perantara, maka akadnya samsaroh ya. Ya, Samsaroh itu kegiatannya adalah mempertemukan antara penjual dan pembeli. Nah, upah atau komisinya biasanya kita lebih spesifik, lebih Yes. manggil bilangnya umulah, bukan ujroh, karena ujroh itu lebih kepada ijaroh yang fix. Nah, umulah itu yang diterima oleh simsar harus maklum alias jelas. Nah, besarnya komisi boleh ditetapkan sebagai berikut. A. Berupa jumlah uang tertentu. Jualah rumah ini 500 juta, nanti kamu dapat 20 juta. Itu boleh. Begitu juga berupa prosentase dari laba. Misalnya saya dapat mobil HPP-nya harga modal saya 100 juta. Terus saya misalnya ngajak Ustadz Yusuf, ayo kalau bisa jualin mobil ini ya lebih tinggi daripada harga modal saya 100, misalnya 110. Nah, nanti kita bisa kamu akan mendapatkan 50% dari laba atas margin itu. Tapi ini bukan bagi hasil loh ya, bukan. Tapi adalah pembagian prosentase dari margin alias laba. Nah, jadi kalau terjual 110, berarti marginnya adalah 10, itu 50-50. Itu boleh. Kemudian berupa prosentase dari harga barang, itu juga boleh. Oke, kamu jualin rumah ini pokoknya dapat 3%. Nah, kalau terjualnya 500 juta, berarti dia dapat 15 juta. Atau berupa kelebihan harga dari harga yang ditetapkan penjual. Itu juga boleh. Ya, alias apa? Ini pokoknya rumahnya dari aku 500 juta. Terserah kamu jual berapa. Nah, spare-nya itulah adalah komisimu. Ternyata bisa jual 600 juta. Ya berarti komisinya 100. Nah, atau berupa ketentuan lain yang sesuai kesepakatan. Nah, opsi-opsi ini diperbolehkan. Tapi di yang berikutnya ya, sebentar.
Nah, sebentar mana ya? Nah, ini opsi pemberian komisi simsar itu memang ada beberapa skema. Namun hanya boleh menyepakati satu skema saja per objek benda yang diperjualbelikan. Tidak boleh lebih karena menjadi majhul alias tidak jelas. Nah, sekarang kita diskusi terhadap eh, pemberian komisinya Pak Hilman tadi. Tadi gimana opsinya, Pak Hilman? Ya, jadi ketika sesuai target di Sesuai angka target itu maksudnya gimana? 250 juta, Oke, kalau harga rumah harga tersebut terjualnya jual 200. dia 50 juta, jual 50 juta, itu akan diberikan komisi 2,5%. Oke, fee-nya 2,5%. Terus kalau kemudian mampu menjual di atas itu, maka kelebihannya silahkan diambil oleh makelar. Nah, Tadi aku mau nyalain. Ini mohon maaf, mic-nya Pak Hilman atau bukan ini? Oh, ini Bukan, bukan. sebentar saya matikan dulu. Oke. Gimana? Kalau di atas 250, Ya, menjadi hak dari makelar dan masih mendapatkan yang pertama tadi 2,5 dari 250. oh, kelebihan plus 2,5-nya. Iya, Terus, udah begitu. iya. Jadi mendapatkan dua peluang persentase 2,5 plus kelebihan dari 250-nya. Ya. Nah, diskusinya adalah begini. Sebenarnya di dalam samsaroh itu boleh beberapa skema cara pemberiannya. Tapi pada saat akad harus satu skema, mau yang mana? Karena menjadi jelas dia harusnya seperti apa. Nah, dalam hal ini sebenarnya menjadi majhul alias tidak jelas. Karena ingat ya, sebenarnya hukum asal yang menetapkan harga itu haruslah penjual, hukum asalnya. Oke. Nah, bukan perantara. Maka kalau memang maunya adalah yang skema ini ya ini. Jangan ada skema yang ini. Begitu loh. Nah, Iya. tinggal maunya seperti apa. Kalau ternyata dia potensinya adalah 260 juta, berarti sebenarnya 2,5%-nya dari mana? Dari 250, begitu ya? Ya, iya, Nah, itu semakin tidak ya, jelas karena harga dealnya malah 260. Nah, berarti kalau dia pakai skema ini, ada skema 10 juta plus 5% dari 250. 12,5 juta, begitu kan? Iya, betul. Nah, berarti dia akan dapat 22,5 juta. Nah, Iya. kalau menurut saya ini tidak jelas maunya skemanya yang mana. Nah, maka kalau seperti itu lebih baik naikkan saja prosentasenya dan berapapun dia bisa jual, dapatlah dia itu. Begitu Pak Mahfud, Pak Irman. atau kalau tidak mungkin ini Tat, sekalian diturunkan harganya dari nilai harga yang ditawarkan itu diturunkan itu yang menjadi harga Cari pokoknya untung Ya, sendiri. si mungkin ini nanti penjual. ngurangi ini. Ya, Nah, jadi sehingga dua, si tiga, maklar tujuh boleh setengah. menaikkan harga. Nah, berarti dengan skema pokoknya seko aku semini. Orang. Nah, kalau dia bisa Dolun jual sak ini, berarti sakarepmu. dia potensinya Nah, ini, gitu loh. Iya. Nah, tapi skemanya jadi satu, begitu loh. Oke. Bisa Jadi kalau dipahami, Pak misalnya Irman? dipahami, ya, bisa dipahami. Kalau misalkan sudah terlanjur, tat, duitnya gimana, tat? oh, ya rasa. Maksudnya sudah terjadi, sudah Misalkan seperti itu. terjadi. Enggak, sudah berakad, tapi belum terjadi transaksinya. Sudah terjadi misalkan itu terus bagaimana sebaiknya Enggak, untuk sudah uangnya? sudah berakad, lalu sudah dapat komisinya, begitu. Ya, ya. Ya tinggal ditransfer ke saya, selesai kok. Wes tak bedek Nah, endingnya. Loh, kok wis tak bedek iki? enggak, gini. Maka yang Anda lakukan kemarin itu adalah syarat yang batil. Ya, Bukan gini. Sebenarnya sebenarnya akad samsarohnya tetap sah, tapi cara pemberian komisinya yang dia bermasalah.
alias tidak sah, tapi tidak membuat akad samsarohnya batal. Bedakan ya, bedakan. Nah, maka sebenarnya kalau ini sudah terjadi dan atas kesepakatan, walaupun cara pemberiannya itu batil, sorry, cara pemberian skema skema komisinya itu tidak sah. Nah, sebenarnya dia itu hak atas komisinya itu sah, tapi berdosa begitu loh. Nah, berarti caranya gimana? Tinggal ditobati. Tapi hartanya insya Allah halal. Nah, dia Oke. terjadi dosa di dalam amalan apa pemberian atas skema yang salah. Nah, cuman dikarenakan ini muamalah yang haram, itu sebenarnya walaupun cara pemberian skemanya salah, tapi sudah sepakat. Makanya sebenarnya nggak bisa ditarik lagi sama orang yang memberi komisi itu. Oke. Dan itu halal cuman berdosa gitu loh. Nah, contoh lain ya, contoh lain. Jual beli pada saat Jumatan. Itu batil atau tidak? Batil. Tidak, jual belinya sah tapi berdosa. Terus Berarti kepemilikan objek jual belinya sah atau tidak? sah. Sah, Ya. tapi dia berdosa. Nah, kalau contoh ibadah yang sering dipakai itu, Anda nyuri baju terus pakai baju curian. Lalu Anda sholat. Pertanyaannya, sholatnya sah atau tidak? Ya. Sah. Tidak, wong nggak pakai celana, tapi pakai sarung. Nah, itu sholatnya sah, tapi berdosa gitu loh, karena pakai baju curian. Nah, kita harus mulai bisa memposisikan hal-hal seperti ini. Iya. Ya, nah tapi ya sekali lagi, kalau Anda juga merasa, wah ini hartanya haram, yo transfer wae. Insya Allah buat saya itu halal gitu. Iya, Dan. Jadi ada yang sudah terlanjur seperti itu ada, dan masih ada yang belum belum Terlaksana. cair juga ada, gitu. Ada belum cair Nah, ada, yang belum belum jalan itu cair. yang diperbaiki. Berarti yang belum cair ini ya, berarti ya ya Bismillah, berarti dibatalkan itu salah satu saja berarti ya pilihannya ya. Ya itu Komisi dibatal, ada. bukan dibatalkan, tapi Di. disepakati skema pemberian komisinya yang benar. Oke. Begitu. Ya, Bisa dipahami matur ya, nuwun. Mr. Ilman? Ya, sakit matur nuwun. Yap, sami-sami. Ini masih boleh satu pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya? Oh, sepertinya tidak ada. Berarti kita cukupkan sekian ya. Siapa Oke, yang mau monggo Bapak bertanya? Ibu sekalian. Ada yang mau bertanya, mumpung agendanya inkubasi malam ini memperbolehkan Anda bertanya dengan cara yang elegan dan insya Allah ini lebih private gitu ya pertanyaannya berdasarkan masalah panjenengan sendiri. Monggo, yang mau bertanya boleh raise hand. Ustaz, Saya ada pertanyaan kalau yang lain tidak ada, Ustaz. Nah, tadi Pak Anang sudah kita kasih lempar dulu yang lain. Ya, Ya, Ustaz, cadangan. iki Oh, sopo sing cadangan. catat iki? aneh. Cuk Soalnya sik, itu. no. Oh, Mister Catur. Oke. Lah Nggak nggak dikit aja, kelihatan dikit. mulutnya tadi itu begini gambarnya Oh gitu. iya, iya. Kameranya ke bawah. Nah, gitu dong. Kenapa? Mau ngajak lari Nyambung. pagi? Jangan, ini udah Alhamdulillah. malam soalnya. Alhamdulillah sebelumnya jazakallah khair, ilmunya menambah maklumat yang didapat. Masya Allah, tabarakallah. Nambah dikit aja sih tadi ya pertanyaan Pak Anang. Kan tadi iqolah itu salah satunya kalau tidak ada perubahan ya. Atau tidak diberubah lah masih awal kalau saya nggak salah tangkap. Nah kalau misalnya karena alam, kita nggak niat ngerubah nih, misalnya rumah kayak tadi ya, tapi catnya udah rusak, misalnya apa luntur terus karena alam lah, tapi bentuknya masih sama hanya tertentu. Nah batasan tidak berubahnya tuh seperti apa gitu kan? Kalau tadi contohnya ditambahkan kan, kalau ini misalnya dikurangi tapi nggak dalam niat sengaja gitu. Nah itu Ya, gimana? Terus ya, yang kedua tadi nyambung juga dikit aja, kalau misalnya akadnya yang samsara itu dirubah, misalnya kelebihan itu jadi hadiah, jadi ada dua akad dalam samsara boleh nggak? Yang satu persentase misalnya tadi, tapi lebihnya ya udah saya anggap kamu jadi hadiah gitu buat kamu, boleh jam.
Gitu aja. Biasa ya kalau milenial tuh suka cari trik-trik gimana biar boleh begitu ya. Boleh, itu kan didiskusikan dulu. Nah, pertama tentang ikolah itu tidak ada perubahan bentuk, tidak berbicara tentang kualitas. Gitu loh. Contoh, misalnya saya beli spring bed, oke. Nah, sudah sah dan jadi milik saya. Terus saya tiduri 1 bulan, Hmm. ya. Nah, ternyata saya meminta pembatalan dan penjualnya berkenan. Kira-kira spring bednya sudah menurun belum kualitasnya? Udah. Udah Sudah. kalau nggak kotor. Nah, tapi tidak ada perubahan bentuknya, tidak ada penambahan apapun. Maka itu masih boleh diolah. Nah, yang tidak boleh itu kalau udah ada penambahan dan perubahan bentuk. Nah, maka kalau kualitas itu tidak didiskusikan, termasuk apabila rumah ternyata catnya itu sudah apa namanya ngelotok-ngelotok dan lain-lain, begitu ya. Nah, Siap. termasuk termasuk kalau kita diskusi tentang rumah, kalau rumahnya dicat ulang, masih boleh ikolah nggak? Boleh. Boleh. Karena nggak berubah Boleh, bentuk. karena tidak perubahan bentuk, gitu loh. Ya, nah di situ esensi utamanya. Begitu, Mister Catur. Alhamdulillah, syukur. Oke, siap. Nah, yang kedua tadi sebenarnya boleh nggak yang sisanya itu atau kelebihannya tadi dijadikan hadiah? Nah, sebenarnya kalau dia mau dijadikan hadiah, yaitu dalam bentuk hibah, boleh-boleh saja, tapi itu bukan bagian dari akad samsarohnya. Maka tidak bisa diposisikan sebagai penilaian atas skema pemberian komisi. Nah, dan yang harus ingat, yang namanya akad tabaruk itu tidak bisa diakatkan, Ya. ya. Jadi sebenarnya hal itu kalau mau dikasih boleh, nggak dikasih boleh. Nah, pertanyaannya pada saat akan mendiskusikannya dalam akad samsarohnya, yaitu akan dapat fee komisi plus bonus seperti hibah, yang mana hibahnya tidak menjadi kepastian. Pertanyaannya, si simsarnya, maklarnya mau apa enggak? Karena sekalinya nanti nggak jadi dikasih, dia nggak boleh baper dan mengira itu utang, nggak boleh. Nah, kalau menjadi skema dalam komisi dan belum dibayar, itu jadi utang, boleh tagih. Nah, kalau siap dengan settingan itu, monggo-monggo saja. Nah, tapi akhirnya yang 10 juta atau penambahan hibah itu, hadiah itu bukan bagian dari kegiatan bisnis. Nah, kalau kita ketemunya dengan maklar bisnis, ya dia juga nggak mau ambil Oh, pusing. Dia mintanya kalau saya bisa jualin, fix segini ke saya. Begitu, Mister Catur. siap. Alhamdulillah. Itu kalau Ustadz. Sip. Siap, sami-sami. Begitu, guys. Ini sudah mau jam 9. Kita buat Siap, siap. anget-anget dulu pertemuan pertama. Nah, siapa tahu ini bisa kita buat rutin ya. Ini hari Selasa ya. Nah, benar, Kak. Betul nih, rutin. Ya, nah cuman harapan saya feedback dari teman-teman di alumni Spasi juga bagus. Dalam artian ojo nganti wis digawe ra ono sing teko. Ngono toh. Nah, karena saya ingin memancing tolabul ilmi gairah hiroh tolabul ilminya karena memang ya kita harusnya terus belajar ya, jangan terus cuman di Spasi. Nah, kalau masih kurang mantap ya sangat-sangat kami sarankan untuk riset di spasi berikutnya. Begitu, guys. Itu intinya itu. Ya, karena materi fikih muamalah itu susah kalau kita ngandelin cuman sekali pertemuan langsung pinter ki susah, Pak. Ya, nggak begitu cara mainnya gitu loh. Wong guru-guru kita aja ngulang-ngulang terus. Ya, nah, termasuk kita yang awam dengan standarisasi ini, ayo kita terus semangat untuk mempelajari itu. Begitu, guys. Siap. Iya. Oke, berarti saya rasa cukup sekian dulu untuk agenda kita malam hari ini. Insya Allah, siapa tahu kita bisa buat rutin per minggunya. Tapi ya mohon maaf kalau ngikuti jadwal syuting saya ya. Nah, Siap. nanti kalau insya Allah kosong ya bisa kita agendakan.
Begitu Ya. dari saya. Matur nuwun. Afwan Sayang minkum. terus. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Waalaikumsalam kepada warahmatullahi Fadil. wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jazakallahu khair Ustadz Willy atas sharingnya malam hari ini. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Materinya Jos. bisa Alhamdulillah, Pak Eda. diterima dengan baik ya, insya Allah. Nambah lagi, nambah terus, belajar terus. Yang artinya kita akan senantiasa mengupdate ilmu kita gitu ya, berkaitan dengan fikih muamalah yang pastinya semakin rigid, semakin jenengan bisa mengaplikasikan di dalam bisnisnya luar biasa sekali nanti ya, dikaitkan dengan bisnisnya, insya Allah makin berkah gitu ya. Oke, Amin, baik. amin. eh Sampai juga kita di sesi pertama gitu ya, di agenda kita di pertemuan perdana gitu ya, pertemuan perdana inkubasi alumni Spasi, dan mudah-mudahan kita masih bisa dipertemukan di agenda-agenda inkubasi berikutnya. Jadi tetap stay tune di agenda inkubasi alumni Spasi berikutnya gitu ya. Mari kita bersama menutup agenda kita pada malam hari ini dengan mengucap hamdalah istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Sehat-sehat, nggih. wabarakatuh. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Salam, Barokah. Pak Ustadz. Nggih, Mas. Afwan,